Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan membahas, sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang lemak visceral. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang sering dengar mengenai lemak visceral, atau dan lemak, lain-lain ya. Tapi biasanya sih, mengenai lemak udah pasti, secara umum kita tahu. Nah, cuman pagi ini kita akan khusus lebih dalam membahas tentang, segala hal tentang lemak visceral ini. Nah, sebelumnya nggak lupa kita mengucap syukur pada Tuhan, dalam setiap kondisi kita. Jadi walaupun apapun yang sedang kita hadapi saat ini, nah kita bisa bersyukur kita bisa bernafas, beraktivitas, melakukan segala sesuatunya dengan baik ya, dan, kita bisa berkumpul pagi ini untuk mendengarkan sesi ini. Dan ketika kita memilih untuk memiliki rasa syukur, maka semuanya akan terasa ringan dan dapat dijalanin ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Wake Up Call yang selalu nih totalitas mempersiapkan setiap sesi, termasuk hari ini. Koordinasi dari jauh-jauh hari, terus bangun pagi, siapin segala sesuatu, memberikan yang terbaik bagi semua kita yang join pagi ini. Nah, ada yang bilang, nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ruth, seperti yang tadi diperkenalkan oleh MC saya. Nah, seperti yang udah, tadi diperkenalkan, saya ini adalah ibu dari 2 anak, dan saya itu pernah bekerja di sebuah perusahaan furniture terbesar di Indonesia. Jadi, untuk teman-teman yang baru mengenal saya sebagai informasi, beberapa tahun lalu tuh saya, nggak seperti ini loh teman-teman. Nah jadi, seperti tadi juga yang sudah diceritakan secara ini, singkat ya, sejak kecil, saya itu, sakit-sakitan gitu. Jadi saya selalu langganan ke rumah sakit, cek ke dokter, apa-apa saya pasti, berobat ya teman-teman. Ada apa-apa, apalagi saya tuh suka alergi, terus asma, tiap bulan tuh pasti ada aja, batuk lah, pilek lah, demam, itu, udah wajib gitu, udah standar. Nah, ditambah yang lain lagi. Tapi, pokoknya itu tuh hal yang normal ya bagi saya alamin gitu. Lalu, mengenai fisik juga sebenarnya, dari dulu tuh saya santai, karena, saya lihat kedua orang tua saya, mereka itu dan keluarga besar saya juga bukan tipe orang yang gemuk, teman-teman. Nah, jadi saya yakin saya juga demikian, dan terbukti maksudnya sampai saya udah usia dewasa pun ya badan saya segitu-segitu aja ya menurut saya waktu itu. Nah, terbukti ketika saya hamil anak pertama, waktu itu berat badan saya emang naiknya banyak, pas lagi hamil 18 kilo ya kalau nggak salah. Tapi setelahnya, langsung cepet tuh turun kembali. Nah, sisa 3 sampai 5 kilo waktu itu. Plus minus di segitu. Tapi mentok 3 kilo itu saya nggak bisa, apa-apain lagi, nggak bisa di bawah itu. Nah, tapi kemudian setelah melahirkan anak kedua, sisanya makin banyak teman-teman, 8 kilo waktu itu. Itu juga saya nggak bisa nurunin lebih dari segitu. Jadi, tapi saya waktu itu masih nggak ngerasa gemuk ya, maksudnya, bagi saya masih okelah gitu penampilan. Nah, akan tetapi makin bertambah usia, dan berat badan saya waktu itu, nah saya tuh mulai, merasa mudah capek, bawaannya mager, pengen rebahan, jompo life lah istilahnya. Itu saya, nggak menyadari maksudnya apa sih penyebabnya, bagi saya ya karena mungkin mulai usia kali ya, tapi kepala 3 masa udah kayak begitu, gitu. Saya nggak tahu tuh kaitannya ke mana. Dan jadinya ya udah saya sakit-sakitan, itu semuanya tetaplah, ada sama saya tiap bulan ke rumah sakit itu. Nah, jadi pokoknya selama dulu pas saya masih kerja kantoran, asuransi kantor itu saya benar-benar pakai dengan maksimal, teman-teman. Nah, jadi sampai, seperti itu ya. Dan, suatu ketika pada saat itu waktu bangun pagi, saya bangun itu tiba-tiba badan saya sakit semua dan, sulit digerakkan pas pagi itu. Jadi, saya kan nggak tahu, sakit apa kok badan nggak bisa maksudnya susah gerak, semuanya sakit, pinggang sakit, sendi-sendi semuanya sakit, otot-otot sakit gitu ya. Jadi saya bolak-balik ke dokter spesialis, macam-macam waktu itu. Saya nggak tahu sakit apa, terus berobat bolak-balik juga dokter juga nggak tahu saya sakit apa gitu.
Nah, ketika itu diagnosa dokter, saya gangguan hormon katanya gitu. Jadi diberikan obat, vitamin, eee, lumayan oke, tapi saya nggak pernah benar-benar sembuh ya teman-teman. Jadi, kondisi saya ya seperti itu, naik turun tangga susah kayak orang tua. Saya, mau duduk, mau berdiri itu mesti pegangan sama sesuatu, kayak begitu teman-teman, tiba-tiba gitu. Nah, sampai suatu ketika, suatu hari, saya bertemu dengan, sebuah program luar biasa bernama Transform with ST, yang, program itu bagi saya mengubah kesehatan dan kehidupan saya. Teman-teman mau lihat nggak transformasi saya? Siap-siap ya. Jeng jeng. Nah, ini teman-teman. Jadi secara kasat mata, saya tuh nggak kelihatan gemuk. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, sebenarnya, setelah saya program dan saya bandingkan ya beda jauh ya teman-teman, lengan aja tuh beda, leher pun beda, punggung beda, semuanya beda. Tapi yang paling signifikan, yang bisa dilihat ya perut saya itu teman-teman. Perut saya itu buncit, nggak ada obatnya. Saya mau ngapa-ngapain pun, saya mau diet pun, saya turun berat badan waktu itu 3 kilo pun, saya ukur perut saya karena itu concern terbesar bagi saya ya, perut itu. Tetap segitu teman-teman, nggak ada perubahan gitu. Saya sampai, udahlah pasrah aja lah, nggak ada obatnya nih perut ini. Mau saya naik turun berat badan, selalu segitu. Nah tapi, luar biasanya, setelah program 90 hari itu, saya tuh bertransformasi seperti yang kanan itu. Seumur-umur perut saya tuh belum pernah sebagus itu. Bahkan waktu saya belum nikah juga, nggak pernah seperti itu teman-teman. Dan luar biasanya lagi, ternyata bukan cuman fisik yang berubah, tapi semua penyakit-penyakit aneh saya yang sejak zaman dulu itu juga menghilang teman-teman. Saya tuh ampe lupa kapan terakhir saya berobat ke rumah sakit. Jadi kalau dulu saya selalu siap sedia obat asma yang buat semprot-semprot itu di tas saya. Jadi saat waktu, kambuh, saya nggak ngerepotin orang, saya tinggal pakai, diem-diem, orang nggak tahu gitu ya. Nah itu selalu ada obat asma itu di tas saya. Tapi, setelah saya program, obat itu tuh, sampai expired saya nggak nyadar, saya nggak pernah pakai lagi, terus, saya akhirnya nggak pernah beli lagi penggantinya, karena itu sebenarnya cukup mahal ya, obatnya. Jadi saya nggak beli lagi karena saya memang nggak pakai sampai expired. Dan, kemudian bukan cuman itu, sakit pinggang saya pun, benar-benar nggak pernah kambuh lagi teman-teman. Jadi bagi saya ini begitu luar biasa ya. Nah, tapi kenapa sih kok bisa seperti itu? Kok bisa sih ada, kita bisa mengalami sesuatu yang wow seperti ini, result yang benar-benar luar biasa ini. Apa yang sebetulnya terjadi sampai bisa membuat hasil seperti itu ya, teman-teman? Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu nih, apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Komposisi tubuh manusia itu apa aja? Nah, kita lihat ya, ada yang namanya, otot, udah pasti, terus ada juga organ ya, teman-teman. Kemudian ada tulang, ada air, dan juga, ada lemak. Nah, ini semua tuh, pasti ada fungsinya masing-masing dan ada manfaatnya kalau, seimbang. Nah, kalau massa tulang sama organ tubuh, kedua hal itu, ada masa berhenti berkembangnya ya, teman-teman ya. Berbeda dengan otot sama lemak. Semakin bertambah usia, otot sama lemak itu, bisa sangat berubah jumlahnya, signifikan. Nah, terutama lemak nih, bisa berkembangnya tuh pesat sekali, sampai, jadi hal hal ini si lemak ini tuh jadi salah satu faktor, yang berperan sangat besar dalam mempengaruhi kualitas kehidupan kita, teman-teman. Jadi, nah lemak itu kita bisa lihat lagi jenisnya, ternyata dia kebagi, ada beberapa jenis gitu, lemak tubuh manusia, terbagi ke dalam 2 jenis berdasarkan posisinya. Kita bisa lihat di gambar nih, ada lemak yang terletak di bawah kulit tuh yang agak tebel itu namanya lemak seputan. Dia itu bisa kita raba ya, karena dia pas di bawah kulit. Kita bisa cubit, dia ikut gerak sama kulit gitu kalau kita cubit ya, karena dia nempel di kulit. Nah jadi rasanya kayak pas kita cubit tuh kayak kulit kita tuh tebel gitu, kayak samcan. Nah kalau samcan itu dia lebih parah ya, 5 lapis lemaknya. Nah lanjut. Satu lagi, yang mana tuh letaknya? Nah, itu teman-teman, yang ada garis satu lagi itu, teman-teman bisa lihat,
yang bulat besar dalam rongga perut itu. Nah, yang padat itu sampai nggak kelihatan ya, mana ususnya, mana livernya, mana jantung, mana paru-paru. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu yang namanya lemak visceral. Apa sih lemak visceral itu? Nah, kita bisa lihat, lemak visceral itu adalah lemak yang terkumpul nih, terakumulasi dalam rongga perut atau rongga badan kita, nggak cuma perut doang, tapi, lebih simpelnya kita bilangnya rongga perut ya. Nah, dikatakan lemaknya tuh seperti jelly, lengket, keras, menyelimuti organ termasuk hati, ginjal, pankreas, dan lain-lain, teman-teman. Jadi lemak visceral ini punya banyak nama, alias. Nah, banyak, teman-teman bisa lihat sendiri, dia disebut belly fat, karena lokasinya di rongga dalam tubuh, gitu. Terus, dia juga disebut hidden fat atau lemak tersembunyi. Kenapa? Ya karena letaknya tersembunyi di dalam, nggak terjamah, kita nggak bisa memisahkan dia gitu. Kita pegang ya ya terasanya cuman bulet, keras gitu ya. Nah, dia juga disebut active fat karena lemak ini nempel langsung di organ tubuh dan punya peran aktif, gimana badan kita itu berfungsi, teman-teman. Jadi dia bisa langsung mempengaruhi kerja organ-organ tubuh kita tersebut ya. Nah, dia juga disebut toxic fat atau, lemak racun ya, karena ternyata dia bisa terlepas dan ikut menyebar dalam, pembuluh darah manusia, teman-teman. Nah, lebih hebatnya lagi nih, saking tersembunyinya, banyak orang nggak tahu atau nggak nyadar, berapa banyak lemak ini ada dalam tubuh mereka gitu ya. Kebanyakan ya mungkin lihat dari fisik, kalau orang gemuk, ya berarti visceral fat-nya tinggi gitu ya teman-teman. Tapi, ternyata orang kurus juga belum tentu lemak visceralnya rendah loh, hati-hati. Nah, ini fakta yang benar-benar mengejutkan. Dan ada istilah medisnya. Istilah medisnya ini TOFI atau thin outside, fat inside. Dari luar kurus, tapi ternyata di dalam lemaknya tebal, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ngerasa kurus atau nggak gemuk, yang kurus beneran pun belum tentu sehat ya, teman-teman. Nah, si lemak visceral ini ternyata bisa kita cek. Siapa yang udah pernah cek? Ayo coba boleh ketik angka 1 di chat box-nya. Nah, jadi buat teman-teman, nih bisa lihat ya, kita bisa cek nih, lemak visceral kita ada di level yang berapa. Buat teman-teman yang belum pernah cek, teman-teman bisa hubungin orang yang ngajak join Zoom hari ini supaya bisa segera tahu nih kondisi dan resiko yang ada di kita tuh apa aja gitu. Nah, jadi visceral fat yang berlebihan itu, benar-benar masalah yang serius ya teman-teman. Karena, dia bersentuhan langsung dengan organ-organ penting kita. Jadi benar-benar sangat terkait dengan peradangan kronis, terus, insulin resisten biasanya, resiko tinggi penyakit jantung, kanker, dominasi estrogen, dia mengganggu, hormon ya, mood tidak seimbang, demensia, banyak sekali teman-teman, ini ya, akibat dari si visceral fat ini, efeknya ke tubuh kita. Nah, karena, visceral fat ini sumber dan dia tuh penyebab banyak sekali penyakit kronis gitu, jadi sangat penting bagi kita untuk, memahami segala hal mengenai ini ya teman-teman. Jangan sampai, kita menutup mata gitu. Bahkan ada yang bilang, eee, "Nggak apa-apa gemuk yang penting sehat," gitu. Sehat dari mananya ya teman-teman? Mungkin, istilah yang tepat adalah belum keluar penyakitnya ya. Nah, lemak visceral ini tuh, luar biasa jahatnya teman-teman. Lemak biasa aja udah jahat, apalagi si lemak visceral ini. Nah, dia itu dikatakan dia, mencekik organ-organ kita di dalam, teman-teman. Jadi, di dalam rongga dada, terus di dalam rongga perut kita, Tuhan tuh udah ciptakan, pas ya, dengan organ-organ yang ada di dalam, kayak paru-paru, jantung, lambung, usus, gitu. Nah, itu tuh organ-organ itu emang perlu ada yang namanya lemak visceral, yang jumlahnya juga pas. Jadi kerjanya harmonis, mereka di dalam itu terlindungi gitu ya, eee berfungsi dengan baik. Nah, tapi nih kemudian ketika si lemak ini makin banyak, tebel, kayak di gambar itu, nah akhirnya malah membuat penuh sesek di dalam. Terus, malah mereka yang menguasai, menekan organ-organ penting kita, malah dia geser-geserin semua yang ada di dalam, teman-teman.
Nah, kayak contohnya ya di situ lihat gambar itu yang sebelah kiri, diafragma itu tadinya lega, dia jadi space untuk kita bernafas gitu ya, bisa narik nafas, buang nafas dengan lega. Nah, dia itu jadi kedorong ke atas karena padatnya si lemak itu di perut gitu. Nah, kemudian, eee, kita tuh bernafas jadi nggak lega, jadi nggak bisa tarik nafas panjang gitu ya. Kerja jantung jantung juga ya jangan salah, jantung juga, diselimutin loh, semua bagian tuh nggak ada yang luput, semuanya diselimuti oleh si lemak, visceral ini. Jadi, kerja jantung pun jadi, apa ya, makin berat gitu. Bahkan juga, dikatakan ya di sebelah kanan itu, lemak visceral ini ternyata menghasilkan hormon yang berbahaya. Dan kimianya, menjadi penyebab peradangan di dalam seluruh tubuh kita, teman-teman. Nah, kimia, dan hormon berbahaya itu dikeluarkan bersama aliran darah seperti yang tadi, sempat dijelaskan ya. Dia ikut ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, luar biasa hebat sekali ya kerjanya, teman-teman. Tapi karena, biasanya ya karena pertambahan lemak ini kan terjadinya pelan-pelan, bukan dalam satu malam atau seminggu tiba-tiba banyak gitu ya. Jadi dia benar-benar slow, selapis demi selapis kayak kita nabung di celengan gitu. Kita nggak nyadar efek-efek, ini ketika mulai terjadi dalam tubuh kita, teman-teman. Ya mungkin, yang kita rasakan adalah ya naik tangga ngos-ngosan gitu ya. Tapi itu tuh karena perubahannya terjadi pelan-pelan, kita, biasanya nggak menyadari teman-teman. Sampai suatu ketika misalnya salah satu organ kita ada yang, shutdown atau, ini ya, kerjanya benar-benar terganggu ya. Nah, jadi apa aja sih akibat kelebihan lemak dalam tubuh kita? Sebenarnya ada banyak sekali, tapi kita bisa lihat beberapa perwakilannya ya. Nah ini nih yang pertama nih, GERD. Wow, biasanya kan orang taunya sakit mah tuh gara-gara, apa ya teman-teman, telat makan gitu ya, stres, ya. Tapi, ternyata dikatakan di sini, bukan cuman mah. Jadi GERD ini, versi lebih parahnya ya, yaitu dia tuh, peristiwa naiknya asam lambung ke tempat yang nggak seharusnya gitu, yakni, saluran cerna bagian atas ya teman-teman ya. Nah jadi, saking asamnya cairan lambung kita ini, jadi sambil lewat itu dia ngerusak jaringan yang dia lewatin gitu. Jadi tenggorokan tuh bisa terasa panas, perih ya, karena kita mulai berasanya di tenggorokan biasanya, kalau saluran bawahnya kita nggak begitu, berasa ya. Nah tapi di tenggorokan kita jadi rasanya gitu, panas, perih gitu. Makanya, suka dibilang tuh orang sakit MAH atau GERD itu sering radang tenggorokan gitu, atau batuk. Karena jaringannya di dalam itu luka atau rusak oleh si asam lambung ini gitu ya. Nah, kok bisa sih, sampai kejadian cairan asam lambungnya itu, naik keluar dari lambung gitu. Kan lambung ini sebenarnya dia punya otot penahan di atasnya itu kayak karet, yang harusnya menjaga isinya supaya nggak naik keluar gitu. Jadi makanan-makanan ngumpul di situ, direndam sama-sama, asam lambung untuk dicerna ya teman-teman. Nah, tapi ternyata karena lemak yang banyak itu, dia itu membuat pencernaan kita menjadi makin lambat, teman-teman, prosesnya. Dia neken. Nah, selain dia neken itu, ternyata lemak itu juga dia bikin, dia melemahkan kerja otot penjaga yang kayak karet tadi, teman-teman. Nah, itu ya jahatnya ya. Jadi, otot yang di atas itu jadi loose, jadi nggak sekuat yang seharusnya. Nah, dan ditambah pencernaan yang lambat tadi karena tekanan lemak itu, nah jadinya asam lambungnya naik deh gitu ke tempat yang nggak seharusnya. Jadi, seperti itu ya ternyata ya kaitannya gitu. Dan dikatakan nih yang di tulisan di bawah itu, GERD ini bisa menimbulkan kanker saluran cerna karena kerusakan sel oleh asam lambung tersebut, gitu. Jadi, kerusakan yang terjadi terus-menerus itu, sangat bisa memicu kanker ya teman-teman, karena berkali-kali badan kita berusaha memulihkan juga berkali-kali sehingga, terjadi abnormalitas di situ gitu ya, di jaringan tersebut. Nah kemudian yang kedua ya kanker, seperti yang saya tadi jelaskan barusan ini, itu kan, yang terjadi di lambung ya. Tapi hal yang serupa, gangguan dan peradangan itu sebenarnya nggak cuman terjadi di lambung atau saluran cerna.
Tapi itu terjadi di semua organ-organ lain juga. Sehingga resiko kanker tuh juga jadi tinggi di bagian lainnya, teman-teman. Jadi nggak cuma di area yang itu aja. Karena tadi kan lemak itu visceral itu dia bisa menyebar ke seluruh tubuh bersama aliran darah dan dia itu menjadi penyebab peradangan dalam tubuh gitu. Jadi di mana dia menciptakan radang, nah di situ juga resiko kanker akan semakin tinggi. Kemudian lemak juga bisa sangat mempengaruhi kerja organ reproduksi manusia, teman-teman. Dia itu bisa menciptakan ketidaksuburan pada wanita, terus gangguan hormon, yang ini ya, yang paling terkenal dan sering kita temuin tuh PCOS ya, teman-teman. Histamiom dan lain-lain ya. Nah, juga Eee, pria kan juga ada hormon ya teman-teman ya yang bekerja. Jadi gangguan, itu juga terjadi pada pria. Mereka bisa mengalami, gangguan fungsi seksual gitu karena faktor hormon tadi. Nah, dikatakan bahwa lemak visceral itu berperan besar pada tingginya kadar hormon estrogen dalam tubuh seseorang, ya teman-teman, sebegitunya. Nah, apalagi nih, yang sering nih, sakit pinggang, encok, pegelinu, saraf kejepit, dan teman-temannya ya. Nah ini, ternyata biang keroknya juga gara-gara lemak loh teman-teman. Jadi ini, seperti yang saya alami secara pribadi. Kan saya juga ada ini ya, sakit pinggang ya. Orang-orang tuh biasanya mikir, "Ah, mana ada kaitannya lemak tubuh sama sakit pinggang, sama saraf kejepit," gitu ya. Ternyata bobot tubuh yang besar dan ukuran perut yang besar, itu tuh sangat mempengaruhi postur seseorang, keseimbangan tubuh seseorang. Terutama tuh kayak contohnya perut buncit nih ya, kayak saya waktu itu sebelum program. Nah, itu, perut buncit itu bikin ototnya jadi melemah. Jadi ketika otot perut melemah, tulang belakang itu jadi lebih melengkung ke arah depan, terdorong gitu teman-teman, ikut ketarik untuk dia menyeimbangkan, cari titik baru keseimbangan tubuh kita lagi. Nah, itu kemudian menyebabkan bantalan ruas tulang belakang kita tuh jadi ikut ketekan, dia berubah juga. Yang tadinya bagus, dia jadi ketekan, jadi keluarlah, si bantalan itu kena ke saraf yang ada di dalamnya. Jadi ikut jadi saraf itu jadi kejepit gitu. Itu teman-teman sakitnya luar biasa ya. Jadi, selama sumber penyakitnya itu sumber penyebabnya itu nggak diberesin, yaitu si lemak itu sebenarnya, ya otomatis postur tubuh kita, sulit perbaiki teman-teman. Jadi, biasanya kan solusi dari dokter ya dioperasi, tapi ketika kita nggak bereskan dari sumbernya, ya sakitnya otomatis akan terulang kembali, gitu ya. Nah, selain tulang belakang nih, yang paling menderita juga adalah sendi-sendi besar tubuh kita, kayak panggul, lutut, kaki. Itu semuanya nggak ada yang luput, teman-teman. Itu semua bisa rusak nih secara permanen. Karena, itu ya, karena dalam jangka waktu lama dan panjang, berpuluh tahun gitu ya, dipaksa menopang beban tubuh kita, terus, bebannya bukannya makin ringan, tapi malah makin berat, karena lemak merajalela, makin bertambah usia ya teman-teman ya. Nah jadi, apa solusinya biasanya ya operasi ganti lutut gitu. Tapi teman-teman tahu nggak operasi ganti lutut atau ganti panggul ini, eee, berapa biayanya? Mahal sekali ya teman-teman. Ini tuh kita bisa beli mobil listrik sekali operasi. Nah jadi, kalau dipikir-pikir ya, penyakit-penyakit karena lemak ini sebenarnya solusi medisnya mahal-mahal sekali ya teman-teman. Operasi saraf kejepit, tempurung lutut lah tadi, terapi hormon, dan lain-lain itu nggak ada yang murah teman-teman. Nah dan ada lagi nih yang lebih mahal lagi, dibayar dengan nyawa kita. Lemak tubuh ini, ternyata juga ada di dalam jaringan saluran nafas teman-teman. Jadi bukan cuman yang kita bisa lihat, maksudnya ya dekat usus lah, dekat manalah, tapi juga dia ada di, saluran nafas, bener-bener rata kebagian semua lemak ini ya. Nah, dan ternyata yang di saluran nafas ini bisa mengakibatkan sumbatan atau henti nafas ketika tidur, atau disebutnya obstructive sleep apnea. Kedengarannya, ini ya, sangat-sangat menyeramkan ya teman-teman. Tapi tahu nggak, sleep apnea ini awal tanda-tandanya itu dari ngorok loh teman-teman. Jadi ternyata lemak yang di saluran nafas itu tuh bikin kerja otot di area itu lebih berat. Nah,
ketika kita lagi beraktivitas sih nggak masalah ya kan ototnya bekerja. Tapi ketika kita tidur, otot-otot badan kita tuh jadi rileks, termasuk si otot saluran nafas ini. Jadi lemak yang berat tadi, kemudian dia bikin sempit saluran nafas. Nah, dan terciptalah dari situ bunyi ngorok itu, teman-teman. Ini kejadian di suami saya. Jadi ngoroknya itu kenceng kayak kereta. Tapi setelah transform with ST, ternyata ngoroknya hilang teman-teman gitu. Ketika itu saya takjub ya, saya nggak expect sama sekali. Dan ya maksudnya saya nggak nyangka gitu kaitannya apa juga saya belum paham waktu itu. Antara kaitannya lemak turun berat badan sama ngorok itu. Tapi benar-benar ketika itu ngoroknya hilang gitu. Nah, dari situ kemudian saya baru paham ternyata kaitannya dan akibatnya kalau dibiarkan bisa sefatal ini teman-teman. Kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa terjadi henti nafas ketika tidur ya. Jadi banyak kasus orang meninggal ketika tidur ternyata bukan semata-mata gara-gara sakit jantung ya teman-teman. Tapi karena henti nafas itu memang juga salah satu faktor yang cukup besar. Nah, selain itu resiko depresi juga ternyata bisa meningkat. Karena kan tadi lemak ini sangat mempengaruhi hormon tubuh manusia ya, dan dia mempengaruhi organ-organ termasuk otak. Nah, jadi secara nggak langsung lemak tubuh itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Gimana dia menyikapi sesuatu, terus kecenderungan perilaku seseorang itu juga dipengaruhi. Jadi dikatakan gitu, orang yang dengan lemak tubuh yang tinggi itu cenderung lebih beresiko mengalami yang namanya depresi. Nah, karena mempengaruhi organ termasuk otak tadi juga, jadi lemak tubuh ini bisa meningkatkan resiko Alzheimer dan kerusakan bagian penting otak, termasuk yaitu memori, kemampuan berpikir, tingkah laku, itu semuanya ya teman-teman. Gimana teman-teman, merinding nggak? Sebenarnya ya banyak sekali resiko kesehatan akibat si lemak ini. Kemudian ya kita jadi bertanya-tanya dong, apa sih kira-kira penyebab penumpukan lemak ini, terutama lemak visceral ini dalam tubuh kita gitu kan. Nah, penyebab penumpukan visceral fat dikatakan karena makanan, kalori berlebihan, lemak, gula gitu ya. Terus kurang aktivitas, kurang gerak, duduk seharian, bobo siang gitu ya. Terus juga katanya stres. Itu jadi memicu hormon kortisol, itu benar. Dia jadi mendukung badan kita itu untuk cenderung menyimpan lemak lebih banyak gitu ya. Kemudian kualitas tidur yang buruk juga dan tidak teratur ya teman-teman. Usia semakin bertambahnya usia, metabolisme kita, kemampuan tubuh membakar menjadi semakin melambat, jadi terjadi penumpukan lemak. Nah, lalu juga pengaruh hormon, gangguan hormon-hormon, dan juga genetik. Nah, itu menentukan di mana dominan tersimpannya lemak di area tubuh kita yang bagian mana gitu ya teman-teman. Nah, dari penyebab-penyebab ini ya kita mikir dong, terus gimana dong cara nyingkirin si lemak visceral ini gitu. Oh, lokasinya kan di perut ya gitu. Berarti bisa dong sit up. Nah, harusnya bisalah sit up bantu ngurangin lemak perut. Setuju nggak teman-teman? Coba komen. Bisa nggak sit up itu bantu ngurangin lemak perut gitu? Ayo, atau siapa yang pernah tahu ini bisa berhasil atau enggak? Atau bantu ngurangin deh, susah gitu ya. Nah, ternyata jawabannya tidak ya teman-teman. No, big no. Jadi sit up itu ternyata memang bagus untuk mengencangkan otot perut. Tapi dikatakan tuh pakai warna merah tuh saya tandain ya. Tidak bisa menyasar lemak organ. Jelas ya teman-teman. They can't target visceral fat, dikatakan dengan jelas seperti itu ya. Nah, jadi apa dong yang bisa kita lakukan gitu. Kalau sebenarnya kalau teman-teman kepo, coba deh silakan browsing. Banyak keluar solusi mengenai mengurangi lemak visceral ini. Nih, contohnya ini ya. Nih, bisa katanya. Apa aja caranya gitu. Ya, kita bisa lihat sendiri ternyata ya rata-rata kebalikan dari penyebab tadi teman-teman. Tadi kan katanya penyebabnya karena kurang gerak, mager.
Oke, solusinya gampang, olahraga dong, gitu. Nah, terus apalagi? Tadi katanya karena, makan kelebihan kalori, jadi solusinya apa? Oh, makan sehat, terus disuruh puasa. Wow, oke, apalagi gitu ya? Nggak boleh stres teman-teman, sama kurang-kurangin minum alkohol. Wah, gampang lah, setuju nggak? Gampang nggak? Gampang lah ya. Tapi percaya nggak percaya, ini semua sudah saya lakukan loh teman-teman. Kan pada tahu ya tadi perut saya dulu buncit nggak ada obatnya gitu ya. Olahraga, kegiatan fisik saya oke kok gitu. Makan juga porsinya normal, puasa, oh saya jarang sarapan dulu gitu ya. Alkohol saya juga nggak minum. Nah tapi kalau disuruh kurangin stres, ya kali gitu ya. Lihat kerjaan numpuk aja langsung stres gitu. Lihat anak-anak bertingkah langsung naik darah ya teman-teman ya, sebagai ibu rumah tangga. Nah, nggak bisa kalau itu ya, kualitas tidur juga, ngaku aja deh gitu. Makin ke sini siapa yang bisa cepet tidur tanpa lihat HP dulu? Paling cepet 1 sampai 2 jam lah, baru habis itu tidur. Nah, ternyata nggak semudah itu ya teman-teman. Saya tuh, udah usahain lakukan hampir semuanya, tapi ternyata, nggak bisa bikin perut saya susut, berkurang aja enggak gitu waktu itu. Walaupun, saya turun berat badan, eee, lingkarnya tetap segitu teman-teman. Ditambah lagi, eee, ternyata si lemak ini masih lebih jahat lagi ya teman-teman. Belum berhenti dia sampai, eee, di yang tadi, kita nih, berusaha ya menyingkirkannya, tapi ternyata si lemak ini, sangat-sangat jahatnya. Apa itu jahatnya? Nah, dia bahkan bikin, manusia itu tidak mengenal rasa kenyang. Nih, dia ini ternyata lemak di tubuh kita ini biang kerok bikin lingkaran setan yang kita nggak bisa kontrol nafsu makan kita, teman-teman. Jadi, sebenarnya ketika perut kita kosong, perut ini kirim hormon atau sinyal ke otak ngasih tahu, "Eh, lapar nih," gitu, "makan dong." Nah terus kita makan. Normalnya ya ketika perut mulai penuh, ada hormon juga yang namanya leptin buat kirim sinyal ke otak, supaya kasih tahu kita tuh udah kenyang, stop makan, perutnya udah penuh gitu ya, lambungnya udah penuh gitu, nggak mau makan lagi gitu harusnya. Tapi jaringan lemak ternyata nggak setuju sama itu gitu. Dia menghasilkan yang namanya si reactive protein. Nah, si reaktif protein ini, dia itu ngiket si leptin tadi gitu. Jadinya leptin itu nggak bisa masuk ke otak buat ngasih tahu kita udah kenyang, teman-teman. Jadi perut udah penuh, eee, kita habis makan ayam gulai, nasi, minum es teh manis, terus kita masih mau makan es krim gitu ya, coklat, gorengan lagi, puas, mantap, lemak makin tinggi gitu ya. Otak kita makin kebal dari sinyal rasa kenyang. Kurang apa lagi tuh ya? Jadi, sebenarnya nih, kalau kita mau keluar dari, situasi ini, coba teman-teman pikir deh gitu, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Apa benar olahraga? Makin olahraga menurut saya makin lapar ya, setuju nggak? Nah terus apa dong? Kurangin makan. Lingkaran setannya tuh, benar-benar bikin kita nggak berdaya teman-teman, dengan kerja tubuh kita sendiri gitu. Makanya kita sering lihat, orang obesitas kalau orang itu makan tuh suka dikata-katain ya kadang-kadang teman-teman, kasihan gitu. Padahal bukan berarti mereka itu nggak berusaha diet loh, tapi mereka itu memang nggak mampu keluar dari lingkaran itu, dan malah makin lama makin parah. Nah jadi, gimana dong gitu ya. Nah, bersyukur sekali kita bisa mengenal sebuah program luar biasa yang bisa bantu kita memutus lingkaran setan tadi, teman-teman. Apa itu? Jeng jeng, TR Series ya, teman-teman, udah pasti. Saya bangga sekali dengan program ini, luar biasa ya. Ini, satu-satunya solusi yang betul-betul bisa, terbukti bantu kita keluar dan berubah. Nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Perbaikinya di tingkat ekspresi genetik loh. Apa aja sih yang diperbaiki? Nah, yang pertama, kemampuan tubuh dalam metabolisme atau pembakaran lemak. Yang kedua, menciptakan otot yang bersih. Ini nih sangat penting ya, otot bersih. Kenapa sih otot itu harus bersih gitu? Nah, ternyata ketika otot kita bersih dari lemak, teman-teman, kemampuan pembakaran tubuh saat istirahat tuh jadi meningkat. Nah, itu ya, letak korelasinya kenapa sih, otot bersih itu sangat penting. Nah, yang ketiga, nggak kalah pentingnya, perbaikan kontrol nafsu makan tadi. Selama 3 hal ini kita nggak ubah, maka segala upaya kita untuk diet biasanya
akan jadi gagal total, ya, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan diet yang biasa, pada umumnya biasanya yang susut itu belum tentu lemak ternyata. Kenapa? Ya jelas, lemak itu adalah bagian yang paling susah dan paling terakhir dibakar gitu. Nah, apa yang duluan dibakar biasanya? Ternyata adalah otot gitu. Malah otot duluan yang susut daripada lemak. Kita turun berat badan, kita diet nih turun berat badan 2 kilo kita happy. Tapi kita nggak tahu apa yang susut itu. Nah, ternyata biasanya otot itu duluan susut teman-teman daripada lemak. Nah, karena justru, biasanya kita dapat energi dari otot itu gitu ya. Kita sama-sama tahu ya otot itu justru mesin badan kita, mesin pembakaran yang, menghasilkan energi. Nah, jadi makin susut otot, kemungkinan tubuh untuk membakar tuh jadi semakin rendah. Itu yang terjadi sebenarnya ketika kita, diet dengan cara biasa. Makanya biasanya setelah kita diet, cara biasa nggak pakai lama teman-teman, udah balik lagi berat badan itu, bahkan lebih parah daripada sebelumnya, gitu. Nah, tapi dengan Transform with ST satu-satunya program yang bisa memperbaiki fungsi tubuh. Jadi otot semakin sehat, pembakaran tubuh jadi jauh lebih baik dari sebelumnya, dan benar-benar lemak yang susut ya teman-teman. Makanya program ini beda jauh lah kayak langit dan bumi, sama yang lainnya. Kualitas seseorang itu jadi bisa benar-benar berubah, dan kita bisa benar-benar rasakan langsung ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang ada dalam TR series ini? Kita bisa lihat ada Jumpstart ya teman-teman. Bahan kandungannya, benar-benar alami ya. Ada bunga kaktus lah, orange fruit, red orange fruit extract. Ini benar-benar, diambil dari kandungan yang ada di sini ya teman-teman, nggak ada, tambahan kimia lainnya gitu. Nah, ini fungsinya buat apa? Biasanya kalau orang program, kan pengen hasil yang cepat ya. Nah, jadi ini tuh membantu kita bisa melihat hasil nyata dalam 15 hari pertama itu. Jadi, kita jadinya semangat, lebih termotivasi gitu. Nah, kemudian juga ada My Age. Nah, My Age ini dia membantu kita tadi, mengontrol keinginan makan berlebih, terus, membantu membuat perubahan positif di, program kita gitu ya. Dan dia membantu, apa ya, tubuh kita itu memberikan respon sehat terhadap makanan yang kita makan. Nah, ini juga bahan-bahannya, nggak macam-macam ya teman-teman, tapi ini semua udah melewati proses, penelitian dan, kandungannya betul-betul tepat apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan dosis yang tepat teman-teman. Kemudian juga ada kontrol, kontrol ini dari saffron stigma extract. Dan, ini prosesnya benar-benar ketat dan diproses, menggunakan tangan ya teman-teman, bukan dengan mesin ya kalau, ini nih. Nah, itu fungsinya buat apa? Mendukung peningkatan, mood kita, jaga mood kita. Kalau biasanya kita lagi program, lagi diet, itu kan, badan nggak menentu, pikiran nggak menentu, mood nggak menentu, jadi senggol bacok ya teman-teman ya. Nah, tapi dengan program Transform with ST ini, TR series ini, itu semuanya teratasi. Jadi nggak cuman satu faktor aja. Nah, itu dia membantu, kita juga merasa lebih kenyang, ngemil itu jadi jarang gitu, karena, ya nggak pengen ngemil, nggak kepikiran gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada kompleks untuk kita, membantu kita mempertahankan massa otot kita yang tanpa lemak tadi, otot yang bersih tadi ya teman-teman. Itulah fungsi si kompleks itu. Bahan-bahannya udah pasti semuanya aman, dan natural ya. Nah, kemudian kita juga punya Trim Shake nih teman-teman. Eee, itu tuh terdiri dari whey protein, terus dia nggak cuman protein doang. Ini nih Trim Shake yang kita miliki ini benar-benar unik. Dia memiliki protein tadi, terus vitamin dan mineral, serat dan lemak gitu ya. Kalau teman-teman lihat, kandungan dari si Trim Shake kita ini komposisinya benar-benar, proper dan, tepat kalau dikatakan sebagai pengganti makan. Karena dia benar-benar lengkap teman-teman, di situ. Semua yang ada di situ, itu tuh, membantu penyerapan si protein dan nutrisi itu ke dalam tubuh kita ya, yang ada di Trim Shake kita ini. Jadi benar-benar beda dengan, yang lainnya. Kemudian ada Life Pack juga. Life Pack ini, isinya fitonutrien
tubuh kita sangat butuh ya dan untuk melakukan kinerjanya dan kerjanya dengan baik. Nah, ini tuh semuanya penuhi dengan si Life Pack ini. Dia juga, memperbaiki antioksidan tubuh kita sehingga dikatakan sebagai, suplemen anti-aging ya, teman-teman. Dia memelihara kesehatan sel tubuh kita dari dalam, di tingkat ekspresi genetik gitu, jadi nggak sembarangan, teman-teman. Makanya, ketika kita program ini, semuanya tuh betul-betul di-support, lengkap sekali gitu ya. Jadi, tubuh kita betul-betul enak, merasakan semua manfaatnya dan benar-benar ngerasa sehat. Nah, orang suka nanya, "Aman nggak sih?" Gitu. Ini teman-teman bisa cek sendiri ya, dari awal berdiri, filosofi Nuskin adalah all of the good, none of the bad. Ini adalah jaminan dan komitmen perusahaan bahwa semua produk yang dikeluarkan dan kandungannya aman dan bermanfaat bagi tubuh. Yang nggak diperlukan itu udah disaring semua, dibuang ya teman-teman. Dan, filosofi Pharmanex juga provided by nature, proven by science. Jadi semua bahan alami, natural dari alam. Nah, tapi nggak sembarang dimasukkan juga, mentang-mentang ini ya, dari alam, herbal gitu ya, Mas dimasuk-masukin aja gitu. Nggak sembarang kayak gitu ya, semuanya harus melalui proses pengujian dan penelitian panjang terlebih dahulu. Nah, selain itu yang paling penting adalah sertifikasi 6S quality process ini, teman-teman. Ini adalah standar keamanan paling tinggi di dunia obat-obatan dan biasanya, diterapkan tuh pada ya sama di produksi obat yang dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah manusia gitu. Jadi harusnya kalau suplemen tuh nggak perlu sampai sertifikasi 6 tahap seleksi ini, teman-teman. Tapi Pharmanex ini, menerapkan ini ya. Semua standar tinggi ini, kita lihat ya, mulai dari asal muasal bahannya, terus sumbernya ditanam di negara mana, sampai di daerah mana, itu pun khusus teman-teman. Itu nggak sembarangan. Terus bahan yang nggak sembarangan tadi kemudian diseleksi lagi tuh, diteliti lagi, dimurnikan lagi, hingga betul-betul dihasilkan produk yang efektif, sama sekali nggak ada efek samping merugikan gitu. Terus dosisnya pun tepat dan aman dikonsumsi jangka panjang. Wow banget ya teman-teman. Gimana? Udah siap belum join the club? Tapi rasanya masih ada yang kurang ya kalau kita nggak lihat bukti. Nah, beberapa orang yang pernah program dan ngalamin sendiri nih, ini yang kiri ini suami saya. Sebelum menjalani TR series, beliau ini langganan sakit asam urat, teman-teman. Masih muda, usia kepala 3, tapi langganan sakit, asam urat. Walaupun dia udah jaga makan ya, ngorok kayak kereta tadi saya udah bilang ya. Di foto kelihatan perutnya gede. Nah, setelah program 90 hari bisa lihat perubahannya. Berat susut 11,5 kilo, lemaknya aja 7 kilo, visceral berkurang 4,5 lapis, lingkar perut turun 15 senti. Banyak ya teman-teman, 15 senti itu, hampir 1 jengkal loh. Terus, ada mertua saya juga di tengah, berat badannya turun 5,7 kilo, lemaknya 4,5 kilo gitu ya. Tapi setelah program, semua masalah kesehatannya ikut membaik loh teman-teman. Gula darah jadi normal, tensinya membaik, kolesterol dan asam urat semua jadi bagus. Nah, ibu yang kanan itu juga, beliau itu gula darahnya sangat tinggi, sampai perlu suntik insulin. Tapi setelah program menjadi normal. Lututnya juga, membaik, tadinya sakit ya teman-teman. Jadi luar biasa ya Transform with ST ini. Nah, selain ini, pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau akan menceritakan langsung pengalaman beliau menjalani program TR Series ini. Perubahannya sangat-sangat fantastis loh teman-teman. Saya lihat sendiri gimana beliau ini happy menjalanin program, terus berubah kesehatannya. Teman-teman mau dengar kan? Yuk kita panggil sharer kita. Bagas, silakan Bagas. Halo, halo semuanya. Kedengeran kan ya? Oke. Ya, ini gambar saya dulu nih. Selamat pagi nih semua teman-teman. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya menggunakan TR series ini kepada teman-teman semua. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Nama saya Bagas, usia 30 tahun. Background saat ini saya bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan marketplace terbesar di Indonesia. Nah, saya seorang kepala keluarga, punya istri yang cantik dan satu putra yang lucu, usianya 2 tahun. Dan saya tuh dulu sewaktu masih zaman sekolah,
tuh imut-imut, nggak gemuk. Tuh. Kalau mau tanya ke Kak Arut tadi yang sharer, dia eh, teman saya dulu pas zaman sekolah. Nah, tapi makin makin dewasa, lama-lama berat badan saya ikut bertambah berkali lipat hingga menyentuh angka 100 kilogram. Nah, saya mulai khawatir. Tapi menurut saya itu nggak masalah karena saya masih aktif olahraga dan saya juga tidak punya masalah kesehatan apa-apa. Sampai suatu ketika, kira-kira 1,5 tahun yang lalu, itu saya mengalami cedera ketika sedang berolahraga. Saya sangat hobi main bulu tangkis dan berlari. Namun sehari setelah bermain bulu tangkis, kaki saya sakit sekali sampai bunyi cetok gitu. Nah, setelah cek ke dokter, saya ternyata mengalami ilmiahnya namanya anterior cruciate ligament. Itu kalau singkatnya tuh ada satu ligamen atau otot di lutut saya tuh sudah putus completely torn. Nah, biasanya yang kena ACL ini kayak pemain bola kayak Messi sama Ronaldo gitu. Nah, saya juga kena gitu. Nah, solusi satu-satunya dari dokter itu harus operasi. Tapi biayanya sangat besar untuk operasi itu. Nah, selain itu saya juga tahu bahwa saya harus menurunkan berat badan saya yang ketika itu sudah mencapai 116 kilo. Tapi kan nggak semudah itu, apalagi kaki saya cedera, jadi kayak gerak semakin terbatas. Kalau dipikir-pikir, saya rajin olahraga, tapi kok berat badan saya nggak turun-turun ya gitu. Nah, suatu suatu hari ketika saya menimbang-nimbang, kebetulan bertemu dengan Kak Ruth tadi, kakak pairan saya pas di Jogja dulu, dan diperkenalkan dengan program yang luar biasa, yaitu TR Series ini. Nah, setelah mempertimbangkan dan dengan dukungan dari istri supaya sehat, akhirnya saya mengikuti program ini. Saya pikir mungkin ini solusi yang saya cari selama ini, dan saya harus sehat untuk istri dan anak saya. Ketika menjalani program TR Series ini, saya sangat semangat dan menikmati prosesnya. Soalnya makan kenyang, tidak boleh kurang, tapi berat badan terutama lemak saya turun terus gitu. Hasilnya juga baik, walaupun pas program juga saya ada kayak liburan sama cuti pulang kampung, jadi sempat kayak gak ikut programnya, tapi setelah itu masih ikut terus gitu sampai selesai. Badan juga mulai enak, terus saya mulai bisa lama berdiri berjalan, dan puji Tuhan saya juga udah mulai olahraga pagi, lari pagi. Walaupun sebenarnya saya masih ada ACL, tapi saya udah bisa lari-lari, bahkan juga udah bulu tangkis gitu. Terus kalau pas kita lihat programnya di 2 minggu awal itu, dalam 2 minggu aja berat badan saya sudah balik ke 4 tahun yang lalu. Nah, selesai program nih yang 90 hari, saya sudah susut total 15 kilo. 15 kilo teman-teman. Dan lemaknya aja susut sampai 10 kilo. Visceral fat itu sampai 6,5 lapis. Lingkar perut saya turun 20 cm. Ukuran celana yang tadinya 44 bahkan sampai 46 sekarang udah ke 38. Jadi udah bisa beli celana-celana yang ada di mall-mall akhirnya. Biasanya kan saya cari celana impor atau mungkin beli beli celana terus digedein. Nah, sekarang udah bisa beli celana di mall. Dan sampai sekarang walaupun sebenarnya udah selesai programnya, saya masih susut ini, masih berkurang berat badannya. Luar biasa sih ini. Ini terus kalau dipikir-pikir, berarti selama hidup saya ini, saya gendong beras 15 kilo. Berat banget 15 kilo, teman-teman. Dan sekarang sudah nggak ada, udah dibuang jauh. Nah, ya saya sangat bersyukur bisa menjalani program ini yang sangat mengubah kesehatan dan kualitas kehidupan saya. Saya juga bisa menikmati waktu jalan-jalan bersama keluarga saya dengan stamina, kekuatan yang baik, dan kesehatan yang baik juga. Jadi bagi saya nih program ini sangat baik dan worth it. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ragu, masih pikir-pikir, jangan ragu-ragu. Ini ada saya contohnya nih, buktinya saya sudah berjalan ke sukses gitu. Ambil keputusan nggak akan menyesal. Malah kalau menyesal kalau ditunda-tunda, saya udah mengalami, teman-teman juga harus mengalami juga. Semoga sharing saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman, dan ingat segera ambil keputusan. Terima kasih.
Terima kasih Bagas. Luar biasa ya teman-teman. Perjalanannya saya lihat sendiri gimana Bagas ini menjalaninya benar-benar happy, enjoy gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya tersiksa dan hasilnya pun luar biasa. Saya juga ikut senang ya lihat eh, istri sama anak-anaknya juga happy, dia bisa bawa mereka liburan, jalan-jalan tanpa terhalang oleh masalah kesehatannya. Benar-benar program ini luar biasa teman-teman. Jadi dari sebuah keputusan itu benar-benar bisa mengubah kehidupan kita ke depannya, teman-teman. Saya juga udah mengalami sendiri ya, teman-teman ya. Dari sebuah keputusan itu sampai bisa membawa perubahan ke dalam kehidupan saya. Nah, jadi teman-teman, tunggu apa lagi nih? Buat yang masih ragu-ragu, teman-teman, segera ambil keputusan. Nah, dikatakan your body will last longer than any job, handbag or car or expensive house. Invest in your health. Jadi tubuh kita ini sesuatu yang lebih panjang usianya gitu daripada pekerjaan apapun, tas, mobil atau rumah yang mahal sekalipun ya teman-teman ya. Jadi investasilah pada yang tepat yaitu kesehatan kita sendiri teman-teman. Karena rumah kita yang sebenarnya itu adalah tubuh kita ini. Nah, sekian sharing saya pagi ini. Semoga bisa memberkati. Sama-sama kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Saya kembalikan ke